Nah, masih di tema yang sama, My Church, My Home. Ayo kita buka Alkitab kita, yang bawa Alkitabnya di Mazmur 92 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-16. Saya akan baca ayat 15. Bapak Ibu nanti kita sama-sama baca di ayat 16-nya. Yang sudah mendapatkan sama-sama kita katakan amin. Yang gak bawa Alkitab, mungkin ada Alkitabnya di handphonenya, buka Alkitab di handphonenya. Tapi dengan sangat segala hormat saya minta di airplane mode ya, supaya jangan terganggu dengan notification yang lain. Mazmur 92 ayatnya yang ke-15 dan 16. Karena yang minggu lalu kita sudah belajar 13, 14, ini kita belajar 15, 16. Demikian firman Tuhan, perhatikan Bapak Ibu. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ayat 16, 3, 2, 1. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kita lompat ke 2 Kolose. Kolose pasalnya yang kedua. Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. Saya baca ayat 6, kembali lagi kita sama-sama baca ayatnya yang ke-7. Kolose pasalnya yang kedua. Sudah dapat Bapak Ibu? Biar sama-sama kita diberkati. Amin. Ya, Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Perhatikan, kamu, kita semua, Bapak Ibu, siapapun kita yang hadir, yang mendengarkan firman Tuhan ini, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7 kita sama-sama, 3, 2, 1. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Berbicara tentang my home, my church. Kemarin kita belajar gereja itu tidak selalu berbicara tentang gedung. Gereja itu tidak selalu berbicara tentang seberapa banyak kita yang berkumpul. Tetapi kemarin kita belajar bersama-sama bahwa gereja itu adalah pribadi kita sendiri. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar, kamu, kita, saya, Bapak Ibu yang sudah menerima Kristus, apa katanya? Hendaklah apa? Hidupmu tetap di dalam Dia. Hidup kita tetap tinggal di dalam Dia. Karena apa? Ketika kita tinggal di dalam Dia, katanya mintalah apa saja, pasti Dia berikan. Ketika firman itu tinggal di dalam kita, katanya firman itu yang memerdekakan kita. Nah, hari ini kita mau belajar. Minggu yang lalu kita bilang banyak orang semakin tua semakin jadi. Makanya ada apa? Tua-tua keladi. Mengaku bujangan kepada setiap wanita, ternyata gampangnya cicit lah, punya cicit. Iya kan? Tapi banyak orang yang tua bukan semakin bijak. Banyak orang semakin tua bukan malah semakin pintar. Banyak orang semakin tua semakin tambah usianya, tambah perjalanannya, tambah cucunya, bukan tambah istrinya ya. Yang selalu kita dengar apa? Dari orang tua, lu anak, jangan banyak omong, beta su makan asam dan garam. Padahal nggak tahu kita garam apa yang dia makan, asam apa yang dia makan. Iya toh?
Banyak orang yang sudah tua, yang sudah lanjut, bukan malah semakin dewasa. Bilang tepuk dewasa, bilang dewasa. Iya. Karena kedewasaan tidak selalu berbicara tentang usia. Bilang sampingnya, tidak selalu berbicara tentang usia, bilang. Iya. Banyak orang usianya sudah banyak, iya kan? Tetapi nggak dewasa-dewasa. Benar nggak? Terus kayak anak-anak, kira-kira enak nggak menghadapi orang yang seperti ini? Harus dibujuk-bujuk, cucu. Kalau punya suami kayak gitu, kira-kira gimana? Hah? Cucu, bangun sayang, kira-kira enak nggak? Atau punya istri lah, ya kan? Dikit-dikit, di mana sayang? Rindu, ya kan? Baru 5 menit lagi dia nelfon, di mana sayang? Kangen, kira-kira? Hah? Pak Niko, Bapak tahankah dengan pasangan hidup yang seperti ini? Rasanya handphone itu mau kita ledakkan, ya. Benar nggak Bapak Ibu? Apalagi dalam situasi misalnya kita yang kerja di online, ya, pas lagi lihat map, ya kan, telepon lagi, ya kan. Ya kalau penting-penting sekali, iya kan? Nah kira-kira enak nggak punya pasangan hidup atau punya pacar yang anak-anak muda ini deh, yang alay, bahasa sekarang alay, ya. Hah, enak nggak kira-kira? Enggak, ya? Tapi semuanya pengen dapat suami yang mandiri, ya kan? Suami yang dewasa, ya? Dapat pacar yang dewasa tanpa omong transfer, ya? Tanpa omong paket suhabis masuk. Enak, ya? Kedewasaan tidak selalu dilihat dari segi usia. Amin. Tapi dewasa itu bagaimana kita bisa memutuskan sesuatu, berkomitmen dengan apa yang kita putuskan, dan mengerjakan apa yang kita komitmenkan. Itu dewasa. Amin. Nah hari ini kita mau belajar, bukan hanya berbuah Bapak Ibu, tetapi kita mau berakar dalam-dalam. Sulit bagi kita, sulit bagi saya, dan sulit bagi Bapak Ibu, adik-adikku yang masih muda, kalau kalian tidak punya satu prinsip yang benar. Satu prinsip yang benar. Sekali lagi saya katakan, satu prinsip yang benar. Mau kemana? Mau seperti apa? Mau kita kerjakan bagaimana? Banyak kita lupa, ya kan? Saya ulang lagi, minggu yang lalu apa yang membuat kita gagal menyatakan bahwa my church my home? Yang pertama minggu yang lalu kita lupa diri, ya kan? Yang nggak datang minggu lalu, kita gagal tertanam di gereja kita. Kita gagal mengatakan bahwa my church my home karena kita tidak tahu diri, ya kan? Orang timur bilang bikin diri inti. Kalau nyanda ada beta itu pelayanan tidak jalan. No. Nah, kalau ini udah di atas rata-rata ini. Kalau tidak ada beta, itu gereja mau bikin apa deh? Ya kan? Kalau nyanda ada beta, ingat apa yang kita kerjakan di dalam pekerjaan Tuhan itu bukan karena hebat kita. Amin. Bilang bukan karena hebatmu. Iya. Terus bilang tahu diri dong. Iya. Nah hari ini kita mau belajar. Semuanya mau berbuat toh, iya kan? Atau ada biar beta langsung stop ini firman Tuhan. Ada yang di sini mau melarat seterusnya? Sudah sabar Pak. Beta begini-begini aja. Ada? Semuanya pengen diberkati Tuhan, amin? Tapi ingat, harus berakar. Sehingga ketika berakar,
kita datang ke gereja, kita melayani Tuhan, kita ikut komsel, nggak tanya, di komsel kita mau makan apa? Bapak Bubu masak apa? Masak seka? Atau Ibu Gembala masak babi rica kah? Tidak itu. Bahkan kita duduk di gereja, kita akan mengerti bahwa kita duduk, Tuhan sudah sertai kita, Tuhan sudah memberkati kita. Bukan tanya, beta dapat apa? Karena apa? Perhatikan 2 Kolose itu ayat 6, apa katanya? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu di dalam Dia. Dan saya percaya kita yang hadir pagi hari ini, semuanya kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Atau ada yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Kalau masih ada, datang ke Pak Haris, biar dia yang selesaikan. Kita sudah menerima Bapak Ibu. Amin. Jadi ketika kamu datang duduk beribadah, datanglah bahwa Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Makanya katanya, hendaklah kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ada apa di dalam Kristus? Ada pengampunan. Makanya kalau di gereja senggol-senggolan itu biasa. Iya kan? Atau ada di sini yang pulang gereja nggak salaman, biar beta baptis ulang. Iya toh? Biasa sah. Biasa. Ada yang berbeda pendapat. Biasa sah. Manusia. Tetapi ketika kita berakar di dalam Kristus, ditanam di dalam Kristus, bertunas di dalam Kristus, ada 2 yang Paulus katakan. Perhatikan ayat 7, dia katakan apa? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kira-kira kalau berakar ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Pasti berbicara tentang tanaman. Di Mazmur 92 ayat 13 sampai 14 kemarin kita belajar, orang yang ditanam, orang benar ditanam di dalam bait suci Tuhan, dia akan seperti pohon aras dan pohon kurma, punya nilai. Ketika kita berakar di dalam Kristus, kita punya nilai Bapak Ibu. Tetapi mau nggak kita berakar? Gak usah berakar, mau nggak kita ditanam? Yang namanya ditanam itu nggak enak Bapak Ibu. Apalagi berakar, itu paling tidak enak lagi. Tetapi hari ini kita mau sama-sama belajar berakar di dalam, dibangun di atas. Akarnya itu apa? Ketika kita berbicara tentang tumbuhan, so pasti harus firman Tuhan. Amin. Dari 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu, cuma 2 yang Tuhan puji. Dari antara kita yang hadir ini hari ini, yang 200 orang ini, saya percaya kita semuanya dipuji. Amin. Karena apa? Tidak tanya beta dapat apa lagi, iya kan? Amin. Bapak Leo enggak tanya. Enggak harus lagi dibilang, Bapak Ibu, flyer yang dikirim di grup, di share ya. Tetapi dengan otomatis kita langsung share supaya Bapak Ibu tidak percuma taruh itu di grup. Amin. Kita komsel ya. Yang satu bilang cancel dulu Bapak. Ya kan? Cancelnya ini bukan karena cancel memang betul-betul darurat. Tapi gak enak di rumahnya Bapak Bubu, dia siapin babi. Beta udah gak punya uang apa-apa ini Om. Tapi setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kita mau sama-sama berakar. Amin.
tidak ada, mau nasi jinggo, mau nasi bungkus, apalagi nasi padang toh. Yang namanya komsel kita harus komsel, amin. Karena hari Minggu itu terbatas, Bapak Ibu. Iya kan? Di komsel kita bisa saling mendoakan, saling memotivasi, saling menguatkan. Ya kalau ada nasi bungkusnya, puji Tuhan, berarti kita diberkati secara rohani dan jasmani. Kalau tidak ada pun, telepon pendeta Karis. Karena dia punya banyak kenalan. Tinggal dia telepon datang. Amin Bapak Ibu. Bilang, ayo ikut komsel. Bilang, tunggu dulu. Ayo ikut komsel, bilang. Iya. Ini tahun 2026 loh. 2026. Ya kalau kita tinggal di kampung ya kan, Bapak Leo. Satu di gunung, satu di bawah kaki gunung ya kan. Naik ke gunung, ini kita tinggal jereng aja kok. Berakar dalam. Akarnya bukan akar pohon tomat, sehingga imannya iman tomat. Senin sehat, Kamis kumat, ya kan? Imannya harus seperti apa katanya? Pohon aras, pohon kurma, ada nilainya. Kalau dia tahu diri, ini sudahlah tidak tahu diri, tak pernah mandi, napasnya bau sekali, mukanya terus seperti muka bangun tidur, weh. Terus dia minta bilang, Bapak, gak usah Pajero, kali ya kayak punya Bapak Bubu. Kira-kira Tuhan mau dengar gak? Tuhan bilang ini anak gak tahu diri. Serius Bapak Ibu. Tetapi ketika kita berakar dalam-dalam, balik lagi ke Mazmur 92 itu. Apa kata Musa Bapak Ibu di Mazmur 92 itu? Baca lagi ayat yang 13. Mazmur 92, Bapak Pendeta Karis baca buat kita. Mazmur 92 ayat ke-13. Apa dia bilang? Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Stop. Akan tumbuh subur. Ketika kita buat firman Tuhan itu jadi akar kita, badai boleh datang. Suamimu bisa tempeleng, iya bisa. Tapi ketika kamu berakar dalam firman Tuhan, kalau kamu bilang Tuhan biarlah kehendakmu yang jadi itu Bapak Ibu. Akan tumbuh subur. Ketika kita buat firman Tuhan itu Bapak Ibu menjadi akar dari semua segmen dalam kehidupan ini. Air mata tidak akan menghalangi kita. Kesusahan tidak akan menghalangi kita. Badai boleh datang, iya toh? Keadaan boleh sulit. Tetapi orang yang akarnya firman Tuhan bukan hanya tahu ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya tahu. Bukan hanya mengerti. Karena kalau tahu, setan pun lebih tahu dari kita, iya kan? Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak setan lebih tahu? Hantu lebih tahu. Karena apa? Waktu setan cobai Tuhan, dia pakai apa? Firman Tuhan. Jadi kalau hanya sekedar tahu, berarti kita masih berteman dengan setan. Yang kedua, kalau hanya sekedar mengerti, setan pun mengerti, iya kan? Tetapi yang membedakan antara kita dan setan tahu, setan mengerti, tetapi setan tidak melakukan. Tepuk sampingnya bilang, jangan jadi setan. Iya. Amin Bapak Ibu. Jangan hanya tahu, jangan hanya mengerti, tetapi jadilah pelaku-pelaku
firman Tuhan. Susah, sulit. Oh iya Bapak Ibu, pasti. Tetapi kedisiplinan itu yang melatih kita. Kemarin saya di Kuala Lumpur Bapak Ibu, saya di imigrasi. Sebenarnya saya jarang keluar ya, karena transit kami begitu banyak, waktunya saya keluar Bapak Ibu. Biasanya kalau saya langsung terpancing itu ketika perut saya lapar. Nah ini perut saya sudah terisi, makan enak, minum kopi. Terus karena saking panjangnya antrian di imigrasi ini, saya basa-basi kepada petugas imigrasinya. Terus saya tanya, karena saya lihat tidak ada bendera kita di situ. Padahal kita tetangga dekat kan, ngeri ya kalau tetangga tidak menghargai sesama tetangga kan, ngeri nggak? Serumpun lagi. Makanya Bapak Ibu yang jadi anak-anak Tuhan, kalau sama tetangganya nggak bisa saling menegur, berarti setan. Iya. Terus saya tanya, kenapa bendera kami tidak ada? Kenapa kami tidak bisa auto gate? Terus dia jawab ke saya, Bapak Ibu, begini. Nanti kalau kita buat auto gate, orang Indonesia mau bikin apa? Katanya. Langsung mendiri nasionalisme saya Bapak Ibu. Langsung saya bilang, you know, every month I come to here, I bring my money to here. So what katanya? Forgive your income to your country. Langsung saya tinggal Bapak Ibu. Terus Ibu Gembala bilang, kau ini di mana-mana selalu ribut katanya. Karena terusik. Demikian kita Bapak Ibu. Ketika kita berakar di dalam Kristus, berakar di dalam firman Tuhan itu, ada yang terusik. Jangan lihat sampingnya, karena dia bukan setan. Ada yang terusik, tetapi itu kita latih, sehingga badai apapun yang datang, situasi apapun yang datang, kondisi apapun yang mau kita hadapi, orang Manado bilang kita tidak tak kage-kage. Iya tuh, so biasa. Iya kan? Benar gak Bapak Ibu? Ayo baca firman Tuhannya di Roma. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang 32 Bapak Ibu. Pendeta Karis baca buat kita lagi. Yohanes 8 ayat 32 dan 31 starting. Yohanes 8 ayat 31. Perhatikan Bapak Ibu. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Stop. Kalau apa katanya? Benar-benar Kamu benar-benar murid-Ku. No. jika kamu benar-benar 31. tetap dalam firman-Ku. Tetap di dalam Firman-Ku. Terus apa katanya? Maka kamu adalah benar-benar murid-Ku. Kamu adalah benar-benar muridku. Apa bedanya murid dengan pengikut? Murid dengan follower. Kalau murid, apapun yang gurunya katakan, pasti dia kerjakan. Yang mengerti katakan amin. Kalau follower, pengikut, apalagi yang hanya ikut-ikutan lagi, lebih parah lagi. Itu pun kalau 50-50 masih puji Tuhan. Tetapi dia bilang apa ayat 31? Perhatikan ini. Baca buat Pak Pendeta. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Murid Amin. Murid pasti murid pasti lulus. Tetapi jangan lupa murid pasti ujian. Namanya murid. Kalau dalam kungfu itu, hayo, lokom. Oh. Ada ujiannya. Demikian juga kita. Kita bilang kita adalah murid Kristus,
Omong kosong kalau kita tidak dapat ujian. Omong kosong kalau kita tidak masuk dalam proses. Tapi menentukan antara murid dan pengikut, kamu lulus apa tidak. Demikian di dalam gereja, Bapak Ibu. Di luar sana, banyak gereja-gereja besar. Banyak sekali. Adalah alirannya dibaptis pakai bendera. Cuma sampai sekarang ya, itu ya belum ada orang dibaptis pakai air ludah ya. Gitu ya. Iya. Ada gerejanya yang berasap-asap dan berapi-api. Iya kan? Terus Bapak Ibu sekarang di GSJ Sadek Utaya kan? Ini bukan hanya berasap-asap Bapak Ibu. Dengar Bapak Ibu. Hanya orang yang tertanam akan bertunas. Orang yang bertunas tertanam pasti berakar. Orang yang berakar, tertanam, bertunas pasti berbuah. Saya dan Ibu Gembala dan Pendeta Karis, nggak ada tambang kami Bapak Ibu. Atau dengan singkatnya, emas dan perak tidak ada pada kami. Selain Mas Karis sama Ibu Gembala, Mbak Ros. Tapi kami mau katakan, hati kami tulus melayani Bapak Ibu. Amin. Jadi tertanamlah. Karena hanya orang yang tertanam, bertunas, berakar, baru berbuah. Kurang paten di GSJ itu. Tidak ada asap-asapnya, ya kan? Gak paten di GSJ itu. Gembalanya dikit-dikit marah, apalagi kalau datang terlambat. Oh iyalah. Gak paten gembalanya, gak latihan, dimarah-marahinnya kita. Dia gak ngerti, dia gak memahami. Kita kan sudah memberikan waktu kita untuk melayani Tuhan, Fred. Benar gak Bapak Ibu? Terus dengan bangganya kita bilang, kita melayani Tuhan. Tapi coba kalau kita orang yang tertanam, berakar, bertunas dan berbuah. Gak capek lagi gembalamu ngomong, ayo latihan, yang mau pelayanan, segera doa puasa. Tapi itu dengan sukacita kami kerjakan Bapak Ibu. Karena apa? Ketika kita buat standar Kristus, sekali lagi standar Kristus itu kita pakai di dalam dunia pekerjaan kita. 3 kali kau terlambat di pekerjaanmu, SP1, ya kan? 3 kali kamu terlambat. 4 kali kau terlambat di pekerjaanmu, langsung surat pemutusan hubungan kerja. Yang kerja di online, kebayang gak kalau mukamu ketekuk? Boro-boro kau dikasih tips, ya kan? Pembayarannya pun dilempar nyawa kamu. Benar gak? Pak, dari sini jalannya yang ini Pak, biar dekat, biar jangan macet. Bukan lebih tahu dari aku. Kira-kira gimana? Hah? Biasa kan dia chat ya ke kita ya, Pak titiknya benar ya Pak ya. Terus kita jawab, yang penting gak aku bawa kau ke jurang. Kira-kira dia kasih bintang 5 enggak? Hah? Cobalah. Kalau kita pakai standar itu dalam pelayanan dan dalam pekerjaan, Bapak Ibu, kita datang jam 9, ya kan? Karena kita melayani Tuhan. Rambutnya gelimis, bajunya rapi,
wangi melayani Tuhan. Iya kan? Baru yang kedua, ketika melayani Tuhan mukanya nggak ditekuk. Iya kan? Tapi wajahnya wajah penuh dengan sukacita. Bukan wajah kemunafikan ya. Benar-benar bersukacita, senyumnya tuh enak sekali. Terus kita bawa itu ke dalam pekerjaan kita. Memang sepele apa yang kita kerjakan menurut orang lain ya. Kalau menurut kita karena itu penghasilan kita harus hargai kan. Terus kita senyum. Ada yang nyetrika 9 jam berdiri. Langsung dia bilang, Bapak 9 jam tidak akan berarti, karena beta tahu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan. Dia kerja dengan senyum. Orang lain mau bikin apa dia senyum aja. Kira-kira enak gak Bapak Ibu? Enak ya? Langsung bosnya bilang, lu memang belum 1 tahun kerja di beta, tapi gajimu sudah harus seperti orang yang kerja 5 tahun. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena apa? Kerjanya pakai standar firman Tuhan. Kerjanya pakai standar pelayanan firman Tuhan. Terus datanglah jemaat yang tidak berakar ini ya kan. Yang temannya setan ini dia bilang begini, Pak Pendeta, ngomong memang gampang. Coba Bapak lakukan. Tunggu dulu. Sebelum ada Grab, sebelum ada Gojek, saya pernah bawa Uber. Jadi saya tahu suka dukanya kerja di online itu seperti apa. Sebelum ada Uber, saya pernah kerja di tour and travel. Sebelum ada tour and travel, saya pernah bawa tamu sendiri. Sampai tahun 2018 itu, saya kecelakaan di Gunung Ijen. Itu kan Pak Gembala masih enak jadi driver, jadi guide. Bagaimana dengan yang tukang cuci ini katanya? Bapak Ibu, kami juga kerja di laundry. Kadang mau buka laundryan itu kita tuh pakai nggak tutup, hanya tutup hidung, tutup mulut. Karena pakaian yang dibawa itu kadang, iya kan? Tapi kita kerjakan dengan sukacita. Bapak Gembala, mungkin Bapak Gembala nggak rasakan bagaimana sakitnya, capeknya cuci piring. Banyak ibu gembala ini. Kita tuh pernah ngerjain cleaning service Bapak Ibu. Muntah-muntahnya orang, berak-beraknya orang kita kerjain. Tetapi ketika standar firman Tuhan itu kita buat, penuh dengan sukacita kita. Itu di pekerjaan, di pelayanan. Apalagi Pak Gembala nggak pernah tahu, hanya ngomong aja, hanya suruh-suruh aja. Dia nggak tahu kita kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Terima dong, bersyukur dong, bahkan puji dong kita yang sudah melayani ini. Pelayanan yang kau kerjakan bukan untuk kami. Amin. Kita sama-sama pemain kita. Cuman beda ini aja, kategori aja Bapak Ibu. Tetapi kita percaya semua kita yang hadir, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Berakar dalam-dalam. Ayat 32 Pak Pendeta apa dia bilang? Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Stop. Dan kamu akan mengetahui bilang sampingnya. Kamu akan mengetahui kebenaran. Terus lanjut, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Enak nggak jadi orang merdeka Bapak Ibu? Merdeka secara finansial, ya kan? Merdeka secara penghasilan, merdeka secara karir, apalagi kalau kita merdeka di dalam Kristus. Amin. Selanjutnya, apa tadi dia bilang?
dan kemerdekaan dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama, ketika kita berakar, berakarlah di dalam firman Tuhan. Bilang sampingnya, berakar dalam firman Tuhan bilang. Bukan berakar di buku Feng Shui, iya kan? Apalagi berakar di apa ini kalau orang Sumba apa? Marapu. Sia-sia. Sekali Kristus tetap Kristus. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya, yang kedua. Nah, dibangun di atas Kristus. Ketika dia bilang berakar, berarti itu kita ada proses pertumbuhan. Ketika dia dibilang dibangun, berarti ada yang namanya pondasi. Pondasi itu tidak pernah kelihatan, tetapi pondasi itu menentukan apa yang kau bangun di atas bangunan itu. Amin. Kalau kau bangun rumah tanggamu di atas nilai finansial, percaya kau, apalagi dengan yang sekarang ini dolar 17.600. Rumah tanggamu kamu bangun di atas dasar cinta, kebahagiaan terjamin, makan terancam. Iya kan? Tapi coba segala sesuatu yang kita bangun di dalam Kristus. Perhatikan apa kata Mazmur. Next slide Bapak Ibu. Apa kata Mazmur Bapak Ibu? Mazmur 127 ayat 1. Ayo Bapak Ibu baca, kasih mic-nya dong. Mazmur 127. Mazmur 127 ayat 1, demikian firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dan jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Amin Bapak Ibu. Hari ini rumahmu kau mau bangun di atas apa? Rumah tanggamu mau kau bangun di atas apa? Statusmu sebagai jemaat mau kamu bangun di atas apa? Dan saya percaya kita yang hadir semua hari ini, kita mau bangun di dalam Kristus. Bilang suami istri, mana suami istri? Suami istri yang lengkap bilang, Pak, sayang, bilang, kita bangunnya di dalam Kristus ya, bilang. Iya. Karena apa? Kalau nggak di dalam Kristus Bapak Ibu, pasti mut-mutan, pasti saling mengungkit. Kalau tidak dalam Kristus pasti saling menyakiti. Tetapi ketika kita bangun di atas Kristus, pondasinya Kristus, seperti yang saya bilang di dalam buku kemarin yang saya baca, 8 rules. Apa katanya? 8 rules untuk mengerti apa itu cinta. Terus kita bilang, saya mau gembala, hanya 1 rulesnya. Kalau kita mengasihi, rela berkorban. Jadi kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi apapun yang kita mau bangun hari ini, gak ada kata terlambat. Baik anak-anak muda, apapun yang mau kau bangun hari ini, bangunlah itu di dalam Kristus. Yosua 24 ayat 16. Ayo Bapak Ibu baca buat kita. Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15, demikian firman Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku, kami, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Apapun yang akan kita bangun, pastikan pilih aku dan seisi rumahku
kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan hari Minggu Tuhan, hari Senin sampai Sabtu hantu. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin bapak-bapak. Amin istri-istri. Suami bertanggung jawab, istri membenahi. Baru satu jalan. Dan Kristus yang jadi dasarnya. Wih, mantap kali Bapak Ibu. Mantap sekali. Demikian juga dengan my church, my home. Kalau sudah enak di rumah tangga pasti enak di gereja. Tapi kalau enak kau di gereja, tak enak kau di rumah tangga, munafik. Orang Jawa bilang ngedabus kau, pembohong kau. Iya kan? Di gereja melayani Tuhan, tetapi di rumah gak mau melayani istrinya, gak mau melayani suaminya. Itu pembohong. Tetapi kalau di gereja kita sama seperti yang di rumah, wih, itu benar-benar Tuhanlah yang kita buat dasar dalam membangun hubungan itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Karena saya percaya semua yang menikah di sini gak ada menikah sama pohon pisang kan? Hah? Gak ada kan Bapak ya? Tahu pohon pisang? Punya hati tapi tak punya jantung tapi gak punya hati. Semuanya menikah dengan sesama manusia, benar? Benar ya? Punya rasa, punya hati. Apapun yang kita bangun di dalam Kristus. Amin. Di rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yes. Amin. Amin. Makanya yang gak ada suaminya, ya besok-besok ingatkan, Bapak, kalau beta dipanggil Tuhan, puji Tuhan, ya toh. Tapi ingat, sengsaranya ketika beta dipanggil Tuhan, lu sama siapa? Belum tentu yang terbaik yang beta kasih seperti wanita lain kasih ke ama ya. Jadi yang suami-suaminya coba ya berdoa, gak mampu tompang tangan, tompang kaki, ya supaya sama-sama kita diberkati. Amin. Karena apa? Aku dan seisi rumahku. Amin. Seisi rumahnya kalau ada anaknya harus ikut dengan anaknya, kalau ada suaminya harus ikut suaminya, kalau ada istrinya harus ikut istrinya, seisi rumahnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, lemas-lemas sekali senyuman Bapak Ibu, kayak enggak yakin. Selanjutnya Bapak Ibu, my church, my home. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Ini yang penting mau kita bawa pulang. Tujuan yang pertama, kalau kita sudah berakar di dalam Kristus, kita bangun di dalam Kristus. Tujuan yang pertama itu supaya kita berbuah. Gak semua kita hafal Alkitab. Dan saya berharap kita semua belajar tentang kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi gak harus setiap pagi di situ jumpa kau dengan temanmu di kantor atau di pekerjaan, firman Tuhan berkata. Iya kan? Hai anakku, ingatlah, janganlah engkau mengingini harta sesamamu. Gak harus itu Bapak Ibu. Tetapi ketika kita berbuah, senyum kita itu pun jadi berkat. Senyum aja jadi berkat. Gak harus kau bilang firman Tuhan berkata. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Kristus Tuhan di dalam kamu. Tapi temannya disikat, ya kan? Hah? Temannya ditusuk dari belakang. Gak harus seperti itu Bapak. Tetapi bagaimana? Hanya senyum kita. Coba lihat lu senyumnya satu-satu. Coba. Ya kan? Senyuman kita jadi berkah. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin.
harus berbuah, ya kan? Kalau orang berkurang penghasilannya, setorannya ke rumah, gelasnya terbang, piringnya terbang, ya kan? Ribut, apalagi sudah mulai cicilan jatuh tempo hari itu kan, ribut Bapak Ibu. Tetapi orang yang berakar dibangun di dalam Kristus. Karena dia berbuah, dia peluk istrinya, sayang. Mungkin kita belum bisa kirim ke kampung, tapi paling tidak ayolah kita makan di McD. Enak enggak? Tapi kalau orang yang di luar Tuhan sudah tahu capek kerja, capek cari duit, gak ada lah keluarga itu empatinya. Bagaimana kita sampai di perantauan ini, dikit-dikit duit, dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Dia kira duit itu kayak pohon pisang, kayak daun-daun, ya kan? Kalau di luar Tuhan, tapi coba kalau di dalam Tuhan, sayang, bilanglah sama keluarga itu, kita aja mau sampai ngekos kok di sini. Kita bahkan sampai tekan-tekan kok apa yang menjadi pengeluaran kita. Janganlah dikiranya kita kayak Bank BRI. Enak nggak kalau pakai nada seperti itu? Tapi coba kalau di luar Kristus, nggak berakar di dalam Kristus, nggak dibangun dalam Kristus, percaya 2 minggu nggak cakapan ini, 2 minggu nggak ngomongan, karena perkara kirim mengirim ini. Tapi orang yang berakar dibangun di dalam Kristus pasti berbuah. Yang kedua, yang terakhir, tujuannya apa? Untuk apa? Menjadi saksi Kristus dalam realita dan panggilan kita di dalam Kristus. Matius 28 ayat 19 Bapak Ibu, sebagai ayat yang terakhir. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Pendeta Karis bisa baca buat kita Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, Amen. dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selanjutnya, Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. amin Bapak Ibu. Hidup kita akan menjadi saksi Kristus. Amin. Rumah tangga kita akan menjadi saksi Kristus. Kemanapun Tuhan tempatkan kita dalam pekerjaan kita, kita adalah saksi Kristus. Amin. Dan percaya Dia yang akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadi berakar, bertumbuh, berbuah, dan dibangun di dalam Kristus. Kemanapun kita pergi, kita akan menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.